Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Citra Rafika, guru sosiologi SMA Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan apresiasi GTK 2023 ini, saya berkesempatan untuk mengikuti kategori GTK inovatif dengan konten karya hasil belajar murid. Adapun konten karya yang saya angkat pada apresiasi GTK 2023 kali ini yaitu penilaian hasil belajar, proyek pembuatan permainan bertema dinamika kelompok dalam menstimulasi kreativitas murid. Hasil belajar membantu guru, orang tua, dan murid untuk memantau perkembangan akademik. Dengan memantau hasil belajar secara teratur, dapat diidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan intervensi yang sesuai. Hasil belajar memungkinkan siswa untuk memahami strategi apa yang efektif dalam belajar dan memantau pemahaman mereka terhadap materi. Pada mata pelajaran sosiologi, seorang dikatakan memahami konsep jika ia dapat mengaitkan konsep tersebut ke dalam pengetahuan yang dimilikinya. Pemahaman konsep dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lain secara benar dan menyadari proses yang dilakukan murid tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang definisi konsep, tetapi murid juga tahu bagaimana dan mengapa suatu realita dan gejala sosial dapat terjadi. Kesulitan pertama yang saya hadapi terkait materi dinamika kelompok, yaitu sekilas materi tersebut tidak berhubungan langsung dengan kehidupan nyata. Hasil belajar berupa kreativitas murid butuh proses jangka panjang, karena banyak guru selama ini yang beranggapan bahwa untuk mengukur proyek murid cukup dilakukan melalui tes pengetahuan saja, dan dalam praktiknya sering terbentur dengan pandangan menyelesaikan materi pelajaran dengan cara memberitahu atau menasehati murid lebih cepat menyelesaikan materi pelajaran dibanding meminta anak mencari informasi dan mengkomunikasikan apa yang mereka alami. Untuk memenuhi ranah kreativitas dan kemandirian dalam hasil belajar, dibuatlah pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek. Tujuan pelajar pada materi dinamika kelompok yaitu murid mampu menelaah dinamika kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu melakukan penyelidikan dan mengolah informasi menjadi permainan dinamika kelompok yang bernilai guna bagi kehidupan sosialnya. Dari hasil pembuatan proyek permainan bertemakan dinamika kelompok menghasilkan 3 permainan, yaitu The Shark Ball. tujuan permainan ini adalah membuat ketua kelompok dan anggotanya dapat bekerja sama menjalankan peran masing-masing untuk mencapai tujuan. Bebaskan tahanan. Tujuan permainan kedua ini adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengatasi suatu masalah dengan melibatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama tim. Sepeda super. Permainan ini bermakna bahwa untuk mencapai suatu tujuan, semua anggota kelompok harus berjuang. Untuk menilai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka diperlukan mengumpulkan informasi data yang dibutuhkan, yaitu berupa teknik penilaian non-tes. Langkah selanjutnya penyusunan indikator penilaian. Yang pertama, kesesuaian konsep. Kedua, kreativitas dan inovasi. Ketiga, kolaborasi tim. Dan keempat, fungsionalitas permainan. Dalam hal ini, alat penilaian yang digunakan yaitu daftar cocok atau checklist.
dengan keterangan penilaian 4 untuk sangat bagus, 3 untuk bagus, 2 untuk cukup, 1 untuk membutuhkan pendampingan. Penskoran diperoleh dari total nilai siswa dibagi total nilai maksimal dikali 100. Dari pelaksanaan penilaian dapat dikumpulkan sejumlah data atau informasi, di mana The Trackball mendapatkan jumlah nilai 14, Bebaskan Tahanan mendapatkan jumlah nilai 15, dan Sepeda Super mendapatkan jumlah nilai 14. Langkah selanjutnya setelah data diperoleh yaitu melakukan penafsiran hasil penilaian berupa skor. Berdasarkan data yang diperoleh, maka kelompok The Trackball memperoleh skor 87,5. Kelompok permainan Bebaskan Tahanan memperoleh skor 93,75. Kelompok permainan Sepeda Super memperoleh skor 87,5. Terdapat 2 kelompok yang memiliki nilai yang sama. Namun, dalam proses perkembangannya, di mana permainan The Trackball memiliki nilai bagus pada indikator kreativitas dan inovasi, serta nilai bagus pada indikator kolaborasi tim. Sedangkan Sepeda Super memperoleh nilai bagus pada indikator kesesuaian konsep dan fungsionalitas. Berdasarkan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, di mana ketiga kelompok ini sudah berada pada rentan interval 86 sampai 100%. Berarti kriteria sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan. Setelah penafsiran hasil penilaian dilakukan, maka seorang guru lakukan umpan balik. Umpan balik adalah pemberian informasi terhadap seberapa jauh atau dekat kita dalam mencapai tujuan belajar. Nah, di sana terlihat bahwa kalian sudah maksimal sekali ya berkembang ya dalam menggunakan permainan itu dan dalam membuat permainan itu sangat inovatif dan kreatif. Tapi ada satu hal di mana kalian ketika mencapai puncak ingin mengambil bola, ada satu kegiatan di mana kalian bingung. Dan disinilah peran pemimpin harusnya mampu untuk mengkondisikan situasi tersebut, ya. Kemudian ada bebaskan tahanan, ya. Nah, bebaskan tahanan ini permainannya sangat unik dan kreatif, ya. Ini adalah permainan dari 3 kelompok ini yang luar biasa berkembang. Tepuk tangan dulu. Nah, bagaimana timnya mampu bekerja dengan baik, solid ya, permainan juga inovatif. Kemudian ada sepeda super. Nah, sepeda super ini ternyata luar biasa kreatifnya. Hanya dengan satu sepeda mampu melihatkan kepada kita bahwa kerja sama tim yang bagus dapat mencapai tujuan kelompok kemana arahnya ya. Dan ini juga dimainkan dengan bagus ya. Beri tepuk tangan dulu. Setelah saya dan tim saya berhasil melakukan dan juga menghasilkan game dari proyek dinamika kelompok ini, saya merasakan bahwa cara mengajar pada subjek ini lebih asyik dan juga konsep-konsep yang diajarkan lebih mudah untuk dipahami. Perasaan kami setelah kami mempelajari dinamika kelompok dan membuat proyek dinamika kelompok tersebut, kami merasakan adanya saling tolong menolong sesama dan kerjasama dan sehingga membuat permainan kami selain enjoy, kami juga mengerti tentang konsep-konsep dinamika kelompok. Sebagai seorang guru yang terlibat dalam pembelajaran proyek ini, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga bagaimana menilai hasil belajar murid yang tentunya tidak hanya sekedar kognitif saja, namun semua ranah terpenuhi sehingga hasil belajar murid dapat bernilai secara komprehensif. Mari bergerak bersama merayakan Merdeka Belajar.